Halo nakama, jumpa lagi dengan kami di channel Gura-Gura Nomi. Di video kali ini, kami akan mereview novel One Piece karya Arthur chapter yang ketiga. Untuk nakama yang penasaran tentang apa sih novel One Piece ini, maka dari itu kami akan memberikan sedikit gambaran sebelum masuk ke pembahasan. Jadi novel One Piece yang akan kami bahas kali ini, bukan merupakan novel resmi alias tidak berhubungan dengan One Piece karya Eiichiro Oda. Novel One Piece ini dibuat oleh pria bernama Arthur sebagai salah satu konten dalam webnya yang bernama Library of Ohara. Novel yang diberi judul Return to the Reverie. Novel ini sendiri sudah terbit sejak bulan Mei tahun 2020 dahulu. Dan memang sempat menjadi perbincangan serius di kalangan pecinta One Piece karena jalan ceritanya yang sangat realistis. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, untuk nakama yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Kalau sudah, terima kasih. Novel One Piece chapter ketiga ini mendapat judul pemimpin pasukan revolusioner, yaitu Monkey D. Dragon. Dari judulnya kita tentu sudah paham bahwa Dragon, salah satu karakter paling misterius di jagat dunia One Piece, akan menjadi pokok bahasan di novel One Piece chapter ketiga ini. Di cover novel tersebut, akan terpampang wajah Kaido, Zoro, dan seekor monyet yang sepertinya adalah monyet yang tinggal di Pulau Kuraigana. Mereka terlihat sedang meminum sebuah sake bersama-sama. Panel awal akan dibuka dengan menunjukkan hari keempat dari konferensi, di mana para Gorosei sedang membicarakan topik apa yang akan didiskusikan pada hari keempat konferensi ini. Mereka pun memulai perbincangan mengenai rencana merelokasi pulau manusia ikan. Terlihat para Gorosei berniat menyingkirkan Poseidon yaitu Shirahoshi, karena Im sama sudah tidak menginginkannya lagi. Dan bukan hanya itu, mereka juga akan membersihkan semua manusia ikan dari dunia ini. Namun di tengah percakapan Gorosei tersebut, tiba-tiba salah satu penjaga masuk dan ingin melaporkan sesuatu. Sebelum penjaga ini menyelesaikan laporannya, tiba-tiba pintu masuk hancur terbakar. Para Gorosei nampak cukup bingung, dan seketika itu juga Sabo menampakkan wajahnya. Tak hanya Sabo, komandan pasukan revolusioner lainnya pun turut hadir bersamanya. Mereka bersiap untuk melakukan revolusi. Kemudian, scene berpindah ke tempat meeting reverie berlangsung, di mana Dragon muncul ke sana menemui para raja setelah sebelumnya membabat habis seluruh penjaga di luar. Kemunculan Dragon di tengah reverie terjadi adalah untuk menjelaskan sesuatu, tetapi salah satu dari raja yang mengikuti reverie tersebut menentang kedatangannya Dragon. Kemudian ketua dari rapat reverie mengatakan, tujuan diadakannya reverie ini adalah untuk saling mendengarkan satu sama lain, dan mempersilahkan Dragon untuk menjelaskan kedatangannya kemari. Dragon pun menjelaskan maksudnya datang kemari Jawa ini adalah, tidak untuk menyakiti orang yang ada di tempat tersebut, maupun menghancurkan kota yang ada di tempat tersebut. Pemerintah dunia mungkin menganggap kami sebagai organisasi teroris, tetapi tujuan kami sangatlah mulia, kata Dragon. Ternyata, niat Dragon sedari awal adalah membubarkan sistem Tenryubito. Tak hanya itu, ia juga ingin mengambil kekuasaan yang awalnya dipegang Tenryubito, agar dapat diberikan kepada rakyat, guna mencapai keputusan yang adil. Dragon juga mengatakan rapat reverie ini hanyalah sebuah lelucon, dan mengatakan para bangsawan membuat dunia ini hanya boleh dipimpin oleh yang kuat saja. Dalam panel yang sama terlihat Raja Nefertari Cobra menyadari bahwa Dragon adalah ayahnya Luffy. Kemudian, Dragon melanjutkan perkataannya di mana orang yang terlahir dengan kekuatan tersebut memonopoli mereka yang lemah. Belum lagi budak yang mereka tawan, dan jutaan nyawa disiksa, dan hilang di seluruh negara, semua itu untuk keuntungan beberapa orang saja. Dan kebangkitan bajak laut tak lain karena dunia kacau yang diciptakan oleh para bangsawan. Seperti halnya Doflamingo,
Big Mom, Shirohige dan bahkan Roger, semua individu ini punya kekuatan akibat dari mereka. Dragon pun terus membuka dosa dari para bangsawan satu persatu, mulai dari korupsi, politik, hingga Ciperpol yang diketahuinya secara diam-diam telah membeli senjata dari pasar gelap selama bertahun-tahun. Dragon pun mengungkap niat asli pemerintah dunia, yakni mendeklarasikan perang kepada seluruh dunia. Para raja dan ratu yang hadir dalam pertemuan referee tersebut pun nampak memiliki pandangan yang berbeda mengenai pernyataan Dragon tersebut. Ada yang kontra, namun tidak sedikit juga yang setuju dengan Dragon. Bahkan salah satu dari bangsawan atau Tenryubito menyetujui pendapat dari Dragon yang ingin menghapuskan sistem Tenryubito. Dan bukan hanya itu, ketua dari rapat referee yaitu Raja Hamburger pun mengakui bahwa dia sudah dari dulu berharap memusnahkan semua perbudakan di dunia, tetapi Raja Hamburger menganggap semua itu hanyalah angan-angan saja, tidak ada yang punya kekuatan untuk menentang mereka. Dragon lalu membalas perkataan Raja Hamburger dengan mengatakan, "Kami mempunyainya. Kami memiliki daya tempur dan negara yang mendukung kami untuk perubahan." Dan Dragon mengatakan, "Aku kemari bukan membuat permintaan, aku cuma ingin memberitahu kalian semua. Pada titik ini, sudah terlambat untuk menghentikan angin perubahan, keseimbangan dunia akan segera hancur. Aku cuma minta agar kalian menjaga apa yang akan terjadi setelahnya." Setelah mendengar perkataan Dragon, terlihat wajah dari para raja sedang berpikir. Kemudian, salah satu raja menuduh Dragon, kalau Dragon punya maksud lain, yaitu mengambil kekuatan itu untuk dirinya sendiri. Kemudian, Dragon pun menceritakan fakta mengejutkan, bahwa ia dulunya adalah anggota Tenryubito. Ia dulu terlahir dari ibu seorang Tenryubito dan ayah seorang angkatan laut. Meskipun ibunya seorang Tenryubito, ibu Dragon yakin bahwa mereka bukanlah seorang dewa. Setelah kematian ibunya Dragon tidak punya status bangsawan dan dia tidak diterima salah satu dari mereka. Pada hari yang sudah ditakdirkan, Dragon bertemu dengan sosok yang layak dikagumi. Orang tersebut tak lain adalah Goldie Roger. Tak hanya itu, Dragon juga berkata bahwa dahulu ia pernah berlayar bersama Roger, sehingga Dragon bisa mengetahui bahwa mewujudkan perdamaian dunia dan menghapus sistem Tenryubito adalah salah satu mimpinya Roger. Kemudian, Shin berpindah ke tempat salah satu penjaga yang melapor kepada Admiral Ryokugyu bahwa Gorose telah diserang. Terlihat Admiral Ryokugyu yang sudah bangun dari tidurnya dengan telanjang. Ternyata Admiral Ryokugyu semalaman tidur dengan pelayan yang cantik. Meski Gorose sedang diserang, Ryokugyu nampak santai dan percaya bahwa Gorose tidak akan bisa dikalahkan semudah itu. Lalu, muncul scene pertarungan antara Gorose dan Kapten Pasukan Revolusioner. Kapten Pasukan Revolusioner nampak terpojok akan kekuatan Gorose, dan mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Gorose. Namun, para pasukan Revolusioner tidak mau menyerah semudah itu kepada mereka. Di sisi lain, diperlihatkan nama dan kekuatan para anggota Gorose. Yang pertama, Saint Stavros, pemakan buah iblis tipe Zoan Purba, yakni Saur-Saur Nomi, model Gigantosaurus. Yang kedua, Saint William, penguasaan Kembun Haku dan Brisos Haku Haki level tinggi. Yang ketiga, Saint Nicholas, pemakan buah iblis Merch Nomi, manusia Merkuri, kekuatan air raksa. Yang keempat, Saint Ferdinand, ahli dari banyak seni bela diri, termasuk Rokus Hiki. Yang terakhir, Saint Mohanda, pemilik Sodai Kitetsu dan merupakan ahli pendekar pedang. Sementara itu, Shin menunjukkan ke markas Angkatan Laut. Di sana terlihat salah satu pasukan Angkatan Laut sedang menjelaskan penyerangan yang terjadi di Marijoa, akibat dari pasukan revolusi. Kemudian, salah satu Angkatan Laut memperlihatkan bounty dari pimpinan pasukan revolusi. Dari yang pertama, mantan tim ilmuwan elit dari Vegapunk yaitu Limber, Komandan Selatan, yang memiliki bounty sebesar 518 juta dari.
Yang kedua, bendera revolusi yang bertanggung jawab atas banyaknya pembentrokan, yaitu Belo Beti, Komandan Timur, yang memiliki bounty sebesar 465 juta dari. Yang ketiga, raksasa menakutkan dan pemakan buah iblis Pus 6 yaitu Morley, Komandan Barat, yang memiliki bounty sebesar 650 juta dari. Yang keempat, salah satu petarung terkuat revolusi dan pemakan buah iblis bertipe Logia yaitu Karasu, Komandan Utara, yang memiliki bounty sebesar 710 juta dari. Bukan hanya mereka, bounty dari Ivankov dan Sabo juga diperlihatkan di sini, di mana Emporio Ivankov, Komandan Ground Line, yang memiliki bounty sebesar 888 juta dari. Untuk Sabo, kepala staf atau orang nomor 2 di pasukan revolusi, memiliki bounty sebesar 1 miliar 100 juta dari. Namun, di bulan Juni 2021 lalu, Oda telah resmi mengumumkan bounty para kapten pasukan revolusioner yang sebenarnya dalam Fever Card, di mana Lindbergh memiliki bounty sebesar 316 juta dari. Belo Beti memiliki bounty sebesar 457 juta dari. Morley memiliki bounty sebesar 293 juta dari. Dan Karasu memiliki bounty sebesar 400 juta dari. Kembali ke pembahasan, terlihat para anggota Angkatan Laut nampak ketakutan melihat bounty para kapten pasukan revolusioner tersebut, sebab bounty sebesar itu biasanya adalah bounty yang dikenakan untuk para kapten di kru Yonko. Namun, orang yang mempresentasikan bounty dari pasukan revolusi tadi menyebut bahwa ada satu orang yang jauh lebih kuat dibanding semua nama yang sudah disebut tadi. Scene pun dipotong dan kembali ke tempat pertarungan anggota revolusioner dengan Gorosei. Terlihat para Gorosei menunjukkan wajah tidak percaya karena Monkey Dragon muncul di depan mereka. Sabo terlihat meminta maaf kepada Dragon karena tidak mampu mengalahkan Gorosei, yang kemudian Dragon berkata bahwa itu merupakan kesalahan dari perhitungannya. Ditampilkan pula bahwa ternyata Dragon adalah pemakan buah iblis bertipe Logia Angin, Kazekaze Hinoni. Kemudian, para Gorosei berkata bahwa Dragon datang sesuai dugaan Insama. Dragon pun memang dikatakan adalah salah satu anggota klan yang selalu menciptakan badai. Sabo dan lainnya pun nampak berdiskusi mengenai sesuatu, namun intinya, Dragon tidak punya waktu lagi dan mereka harus bergerak cepat. Sabo dan anggota lainnya pun mundur untuk bertemu Boni, sementara Dragon menahan Gorosei. Dragon nampak mengambil ancang-ancang untuk menggunakan kekuatan buah iblisnya, sementara itu, Gorosei akan menyerang Dragon sebelum Dragon melakukan sesuatu yang berbahaya. Dan benar saja, dengan kekuatan anginnya, Dragon berhasil melempar kelima Gorosei dari ruangan di mana mereka berada dalam sekejap. Lalu, panel akhirnya kembali pada si anggota Angkatan Laut yang tadi mempresentasikan bounty dari pasukan revolusi, di mana ia menyebut bahwa kekuatan Dragon dianggap setara dengan Yonko, dan tentu Yugito yang menganggapnya sebagai ancaman yang besar, memberinya nilai bounty sebesar 10 miliar dari. Bounty tersebut sekaligus menjadikan Dragon sebagai orang yang paling dicari dalam sejarah One Piece. Nah, itulah yang menjadi akhir dari novel One Piece karya Arthur. Akhir kata, sekali lagi kami ingatkan bahwa novel One Piece karangan Arthur ini meski terlihat sangat realistis, namun sejatinya tidak berhubungan sama sekali dengan jalannya cerita saat ini, baik di manga maupun anime, melainkan hanya sebatas novel penghibur saja. Sekian pembahasan dari kami. Sampai jumpa dan terima kasih.